ketika seorang hamba memasuki bulan suci bulan Dzulhijjah, Allah itu menginginkan setiap manusia atau setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan agar apa jamaah? Tidak pernah ada celah untuk tidak meningkatkan takwa berdasarkan apa? Berdasarkan amalan-amalan yang dilakukannya. Kalau masih belum bisa haji, Allah izinkan agar bisa berkurban. Ini gimana jemaah? Gimana? Mau pakai ini? Dimasukkan ke sini ya. Masya Allah. Sebentar ya jemaah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ya. Tadi pertama yang harus dilakukan kalau dia masih belum mampu haji, maka masih ada alternatif yang kedua yaitu ibadah kurban. Kalau sampai ibadah kurban pun masih belum mampu, Allah masih memberikan alternatif yang ketiga yaitu berpuasa di hari Arafah. Yang dimana keutamaan dari berpuasa di hari Arafah ini adalah diampuni dosa-dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga ini menjadikan pemantik untuk diri kita jemaah yang dirahmati oleh Allah agar kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam berkurban ini ada 2 perbedaan pendapat. Hukum berkurban menurut Imam Hanafi itu adalah wajib bagi yang mampu. Sehingga ketika ada orang kok wajib mampu untuk berkurban, tetapi dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban, kata Imam Hanafi, maka dia tergolong orang yang mendapatkan dosa. Kenapa demikian? Setiap hari bisa makan enak, setiap hari bisa mohon maaf sekali ngebul, ya. Setiap hari bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan. Setiap hari lidah kita merasakan makanan yang mewah-mewah. Tetapi kenapa kok untuk berkurban kok tidak mampu? Kenapa kok kurban itu kok nggak bisa? Menyisihkan sebagian hartanya kok nggak bisa? Kenapa demikian? Makanya Allah tegaskan bahwasanya kurbanlah dengan bersungguh-sungguh. Sehingga Imam Hanafi mengatakan kalian wajib berkurban apabila kalian sudah mampu. Dan yang kedua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ini adalah pendapat yang paling paling bijak jamaah. Hukumnya yaitu sunnah kifayah atau sunnah ain. Kalau kok ada sebagian warga sudah melakukan hal tersebut, maka tidak diwajibkan oleh anggota keluarga yang lain untuk menunaikannya. Artinya apa jemaah? Jadi ketika itu Rasulullah SAW pernah berkurban. Dan ini menjadi dalil dasar. Kalau kita kok nggak bisa untuk berkurban, tetapi ayah kita atau ibu kita bisa berkurban, jangan hanya mengatasnamakan diri sendiri, tapi atasnamakanlah anggota keluarga. Ini sebagaimana dalil dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW ingin berkurban, kemudian dia meniatkan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ingin berkurban yang pertama untuk anggota keluargaku, dan yang kedua adalah untuk umat Rasulullah yang sampai kapanpun tidak mampu berkurban. Jadi jamaah, saking pedulinya Rasulullah sama kita, jamaah yang mohon maaf dari dulu sampai sekarang belum mampu berkurban, ternyata Rasulullah sudah mengatasnamakan ibu-ibu sekalian untuk berkurban. Sehingga kok turun ayat, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanharu. Sungguh Muhammad, aku telah memberikan nikmat yang banyak atas kalian, atasmu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu dan berkurbanlah. Wanhar, nahara itu artinya sembelih jamaah dalam bahasa Arab. Nahara itu adalah menyembelih hewan kurban yang tidak dijatuhkan dulu, namanya nahara. Apa hewan yang tidak dijatuhkan dulu? Apa jamaah?
Kambing. Kambing tidak dijatuhkan dulu? Dijatuhkan dulu. Hewan apa yang tidak dijatuhkan dulu ketika disembelih? Unta. Ya. Seolah-olah ayam, Ibu. Masya Allah. Ayam untuk berkurban luar biasa ya. Kalau gitu saya mau kurban berapa banyak ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kenapa kok unta? Wanhar. Kenapa kok yang dimaksudkan adalah unta? Seolah-olah unta itu adalah hewan terbaik yang dikurbankan. Sehingga Allah ingin mengatakan dalam ayat ini, kalau kalian sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, yang kedua kamu melaksanakan sholat dan berkurbanlah dengan semaksimal mungkin. Artinya apa? Dengan hewan terbaik. Nggak harus unta, Ibu. Ibu melihat kok ada kambing kok bagus banget, kok besar banget, subur banget. Ibu mau membeli hewan kurban tersebut dengan harga yang fantastis, misal 10 juta, silakan. Ya, silakan. Atau sapi 1,1 ton dengan harga 89 juta atau 100 juta sekian, silakan Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kalian dan berkurbanlah dengan hewan yang terbaik. Karena kalau kita kok merasa hewan kurban itu kok kita mampu untuk membeli yang terbaik, tapi kita malah membelinya tuh yang apa adanya. Udahlah yang ini aja lah, nggak apa-apa yang penting kurban. Kata Allah, ingat jamaah, dulu ada pernah kisah dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-27. Dan ini asal muasal hakikat kurban yang sesungguhnya jamaah. Ya. Apa bunyi ayatnya? إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika itu dikisahkan dua pemuda pada zaman dulu banget jamaah ya, sebelum adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dua orang pemuda, seorang kakak beradik, yang satunya dia itu berprofesi sebagai peternak, yang satunya berprofesi sebagai petani. Yang peternak ini, dia adalah peternak yang sangat sukses, hewannya banyak sekali. Sedangkan yang petani ini tadi, dia juga sukses, sayurannya banyak, sayurannya subur-subur semuanya. Tetapi ketika Allah perintahkan, ini dua orang ini, kayaknya kok level ketakwaannya sama aku kok sama ya. Apa yang akan membuat mereka berbeda? Coba aku uji mereka. Dengan cara apa? Dengan cara coba kurbankan sebagian harta yang kalian miliki untukku. Ketika Allah berfirman demikian, kemudian dua pemuda tadi, mereka berkurban dengan kemampuannya masing-masing. Yang satu berkurban dengan sayur mayur yang busuk, yang satu dengan hewan ternak yang sangat bagusnya luar biasa. Yang menggunakan sayur ini dia mengatakan, paling Allah juga nggak nerima sayuran-sayuran ini. Allah juga paling nggak makan. Allah juga paling cuma melihat bagaimana orang ini mau berkurban atau enggak. Tapi yang satunya enggak jamaah. Yang satunya berpikiran dan berpandangan, oh iya ya, ternyata Allah walaupun tidak makan, tidak minum, tapi Allah melihat kesungguhan dari seseorang. Sehingga dengan demikian Allah pasti akan melihat kesungguhan orang dalam berkurban. Makanya orang yang satu ini, pemuda ini, dia menggunakan hewan yang terbaik. Kemudian ketika dua-duanya saling berkurban itu, Allah menurunkan ayat ini. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Kalimatnya menggunakan kata lam dalam menolak jamaah. Allah menerima seseorang yang berkurban dengan hewan ternak terbaiknya, dan Allah tidak menolak atau tidak menerima yang berkurban dengan sayur busuk. Dan kalimatnya menggunakan kata lam, tidaklah, tidak lan. Ya, jadi tidak itu ada tiga. Yang pertama la, yang kedua lan, yang ketiga itu lam. Ya, kalau la itu artinya cuma tidak. Kalau lan dulu mungkin bisa, tapi besok udah nggak bisa lagi. Itu lan. Tapi kalau lam dulu nggak pernah,
sampai kapanpun gak akan pernah jamaah. Ya, apa contohnya lan dan la sekaligus dalam satu ayat? Kalau ibu bawa Quran, lihat Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ketika Allah menyebutkan kalimat orang Yahudi, Allah menyebut dengan kalimat lan. Karena apa? Tidak mudah menjalin hubungan dengan orang Yahudi, betul? Kalau Nasrani menggunakan kata la dan a, jadi lan nasara, ya. Sangat mudah berhubungan dengan orang Nasrani, mudah. Sehingga banyak orang Nasrani kok mu'alaf, orang Nasrani masuk Islam. Tapi jamaah, orang Yahudi yang masuk Islam itu sangat sulitnya luar biasa. Karena Allah sudah berjanji dalam ayat ini, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dan ingat, millah dalam ayat ini itu bukan agama. Tapi dalam Al-Quran, dalam kementerian agama, itu artinya agama. Padahal milah itu nggak sekedar agama. Tapi apa artinya jamaah? Ekonominya, kekuasaannya, itu harus mereka yang menguasai. Sehingga dikatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah mengikuti orang-orang yang beriman sampai semua kekuasaannya itu dipegang sama mereka jamaah. Dan ini terbukti pada zaman sekarang. Coba, semua bisa dikendalikan lewat handphone. Apa kebudayaan-kebudayaan orang-orang Yahudi sangat mudah sekali ditiru dan sangat sulit ditinggalkan, betul? Apalagi setiap malam tahun baru, coba. Udah banyak sekali imbauan, jangan keluar, jangan main kembang api, jangan ikut merayakan. Tapi alhasil apa jamaah? Tetap aja ngeyel, ya. Tetap ngeyel. Jangan main kembang api, ngeyel tetap main kembang api. Alhasil apa? Tangannya luka, ya. Luar biasa. Makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan luar biasanya Al-Qur'anul Karim. Tapi yang ingin kita garis bawahi kalimat lam pada surah Al-Maidah tadi. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Sekarang atau dulu nggak pernah sampai kapanpun kalau kurbannya seperti itu nggak akan pernah Allah terima. Masa sih Ustadz, lam itu artinya besok nggak akan pernah, kemarin nggak akan pernah. Coba lihat surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah mengatakan dirinya bahwasanya Allah itu enggak beranak dan tidak diperanakan. Dulu enggak beranak dan diperanakan, sampai kapanpun tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, pada kalimat kurban ini Allah menginginkan kita semuanya untuk bisa berkurban dengan hewan yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik, kenapa kok kita yang apa adanya? Padahal kalau kita ingin membeli handphone, ingin membeli baju baru, ingin membeli peralatan-peralatan yang mahal, itu nggak mikir-mikir. Wah, ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya cocok nih, oh ini, mau itu. Kita dengan mudahnya, tetapi kenapa kalau mau kurban, yang ini aja lah, cari yang murah aja lah, cari yang gering, ya, cari yang paling, padahal standarnya itu 2.750.000 misalnya, ini ada nih yang 2.500.000 nih, Masya Allah ya. Luar biasa. Makanya kurban itu asal katanya qoroba, yaitu dekat. Sehingga ketika dikembalikan untuk menjadi ditambahkan alif dan nun di belakangnya, itu adalah kalimat jamak yang mengandung superlatif sehingga dia berupaya selalu atau semakin dekat. Sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Sehingga qoroba menjadi kurban, rumusnya menjadi fu'lan, itu artinya semakin dekat. Contoh, ada musola al-ghufran. Asal katanya ghafara, ya, pengampun, ya. Tetapi kalau sudah ditambahkan alif dan nun di belakangnya menjadi ghufran, berarti semakin mendekatkan diri kepada ampunan Allah. Artinya begitu jamaah. Sehingga kalimat kurban ini mari kita jadikan sebagai hakikat dalam diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kisah Qabil dan Habil tadi jamaah dirahmati oleh Allah itu berkembang sampai pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncaknya Al-Quran surah ke-37 surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya. Ketika Ibrahim didatangi oleh mimpi, yang mimpi itu kurang lebih menyembelih putranya Ismail. Ketika itu kemudian didiskusikanlah kepada Ismail alaihissalam. Yang pada saat itu Ibrahim cuma didatangi mimpi, tapi dia punya tekad bahwasanya oh ini wahyu dari Allah. Ibu kalau bermimpi menyembelih anaknya apa yang akan dilakukan? Ibu bilang, nak besok tadi malam ibu mimpi menyembelih kamu nak. Kira-kira gimana menurut kamu? Lagi ditanyain gimana menurut kamu, besoknya udah hilang anaknya nggak tahu kemana. Karena takut disembelih, jamaah bayangkan ya. Ya. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Lihat kalimatnya menggunakan kata bunai. Bunai itu panggilan anak, yaitu kasih sayang. Tapi bukan berarti ibu bunai, bukan. Ya, nanti bingung juga anak ibu, siapa? Saya kan Andi, ibu bukan bunai. Masya Allah ya. Tapi kenapa kok Allah menyebutkan kalimat bunai dalam ayat ini? Seolah-olah Allah ingin memberikan kepada pembelajaran kepada kita semuanya. Ibrahim dulu ketika memberikan pendidikan kepada Ismail, itu dengan penuh kasih sayangnya luar biasa. Sehingga kalimatnya menggunakan kata bunai. Dan lihat kalimat setelahnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kalimatnya menggunakan kata abah, ya. Bukan abi, bukan buya. Abi itu cuma panggilan hormat. Buya itu panggilan sayang. Makanya ada Buya Hamka. Kita sayang akan keilmuan beliau sehingga dikatakan Buya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan kata abah, itu panggilan hormat dan sayang. Ibu nanti manggil suami abah gitu ya. Bingung nanti suami, abah siapa abah gitu. Ya, luar biasa. Ya. Makanya abah ini adalah panggilan hormat dan sayang yang diberikan oleh Ismail, seolah-olah Allah ingin mengatakan nih, Ibrahim memberikan pendidikan terbaik kepada Ismail, Ismail memberikan feedbacknya yang baik juga kepada ayahnya. Luar biasa. Jadi jangan dikira ibu, kalau ibu atau di rumah ada bapak, tiba-tiba anaknya kok memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, yang dikoreksi jangan anaknya, tapi dikoreksi dari orang tuanya. Kira-kira dulu ketika dia masih kecil, apakah aku memberikan pendidikan terbaik untuk anakku? Nggak heran jamaah ya. Makanya istimewa luar biasa, sukanya nantang orang tua. Kenapa demikian? Karena ternyata pas masih kecil selalu dicuekin. Mama, ini gimana gambarnya, bagus nggak? Bu, ini bagus nggak sih gambar adek? Apa sih dek, nanti dulu nggak tahu apa ibu lagi ngapain. Nah, seringkali seperti itu jamaah. Nah, coba koreksi dari diri kita. Apakah kita sudah memberikan feedback terbaik untuk anak kita? Sehingga anak kita pun memberikan feedback terbaik untuk orang tuanya. Ternyata kisah ini memberikan gambaran jamaah. Ternyata orang tua yang memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, anaknya pun memberikan feedback yang baik untuk orang tuanya. Contohnya apa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Kita melihat bahwasanya di situ dikatakan Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, tetapi Ismail yang masih kecil ketika itu ingin membantu ayahnya. Ayah, aku bantu ya. Aku bantu ayah untuk memecahkan batunya. Setelah pecah batunya, terus disusun-susun batunya. Enggak malah membantu orang tuanya, tapi malah menjadi bangunan yang baru yang kita sebut sekarang ini sebagai Hijr Ismail jamaah. Ya. Sehingga ini memberikan pesan juga kepada kita, oh ternyata Ismail yang masih belum tahu apa-apa, karena diberikan pendidikan terbaik oleh orang tuanya, memberikan feedback perhatian juga kepada orang tuanya. Ibu lagi nyapu di rumah, tiba-tiba anak ibu ikut nyapu, apa yang akan ibu rasakan ketika itu? Senang?
Ibu lagi nyuci piring, tiba-tiba anak ikut-ikutan kayak apa? Bersihin, ngelap-ngelap atau ngepel. Walaupun nggak bersih, tapi ibu yang melihat kejadian itu pasti akan sangat senangnya luar biasa. Pinter ya nak, kamu ya nak, soleh ya, solihah ya. Akan melakukan demikian karena apa? Itu adalah feedback yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya karena orang tuanya memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anaknya. Sehingga dalam ayat ini dikatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Katakanlah wahai ayahku, sesungguhnya kalau itu memang diperintahkan oleh Allah, lakukan sekarang ayahku, jangan tunda lagi. If'al itu sekarang, ayo ayahku, lakukan sekarang ayahku. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Bayangkan, saya aja kalau misal mau disembelih sama orang tua mikir jamaah. Ya. Ini Ismail dengan, oh gak apa-apa ayah, kalau itu memang dari Allah silakan lakukan itu ayah. Bahkan sampai ketika ingin disembelih pun, Ismail apa jamaah? Masih memberikan kasih sayangnya kepada seorang ayah. Dengan cara apa? Wahai ayahku, kalau engkau ingin menyembelihku, tajamkanlah pisaunya. Agar apa? Agar aku tidak merasakan kesakitan. Wahai ayahku, ketika engkau ingin menyembelih aku, tutup kepalaku sehingga hilanglah rasa tidak tegaanmu ketika menyembelih aku. Masya Allah, sudah pagi. Ya. Jadi terus apa lagi? Wahai ayahku, ketika engkau ingin menyembelihku, ikatlah kedua tangan dan kakiku sehingga tidak bisa meronta-ronta aku, wahai ayahku. Bahkan sampai di penghujungnya, wahai ayahku, ini ada bajuku, baju kesayanganku, berikanlah kepada ibundaku karena aku sangat menyayanginya. Bayangkan. Dan ini semua menjadi sunah-sunah kurban loh jamaah. Tajamkan pisaunya. Ya. Kalau lagi menajamkan pisau jangan di depan hewan kurbannya. Hah? Siap kamu? Ada hewan yang lagi disembelih, hewannya dia jangan diperlihatkan di situ. Dia nanti stres jamaah ya. Ibu ngelihat manusia disembelih, stres nggak kira-kira? Stres, apalagi hewan ya. Hewan itu ngelihat temennya lagi disembelih, dia stres. Jangan malah diperlihatkan. Makanya ini sunnah, yaitu menajamkan pisaunya, ikat kedua kakinya, kemudian mengasahnya itu jangan di depan hewan kurbannya. Dan disunahkan sekali tebas selesai. Jangan grek. Itu kasihan jamaah ya. Coba kita bayangkan aja wes kita yang diikat, kita yang ada di atas lubang, kita udah kayak gini. Di sini udah ada parang, kira-kira gimana perasaan ibu? Nangis? Takut? Atau gimana ya? Rasanya tuh nggak karu-karuan, udah semutan semua badan kita ya. Tapi jamaah dirahmati oleh Allah, lihatlah begitu tegarnya dua orang ayah dan anak yang mengedepankan agamanya, mengedepankan agama Allah Subhanahu wa taala sampai mau mengorbankan nyawanya. Padahal apa jamaah? Ibrahim lama nggak diberikan keturunan sampai datanglah Ismail, itu menunggunya sangat luar biasa. Ketika udah lahir kok malah disuruh disembelih. Itu kan rasanya sangat menyayat hati. Tetapi seorang Ibrahim yang sangat luar biasa ini menjadikan contoh. Makanya dijuluki sebagai Khalilullah. Yaitu kekasihnya Allah. Saking dekatnya sama Allah. Makanya kurban itu jamaah memberikan hakikat pesan kepada kita. Semakin dekat kepada Allah, artinya semua amalan yang kita lakukan untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk agama Allah itu disebut sebagai kurban. Jadi kurban asal muasalnya itu bukan menyembelih hewan, tetapi mengikhlaskan semua apa yang kita punya yang paling berharga untuk di jalan Allah, itulah kurban jamaah. Makanya orang-orang terdahulu pengorbanannya luar biasa. Ada Bilal bin Rabah, ada Ummu Salamah, ada Yasir, ya. Ketika udah terlentang di tengah padang pasir, diikat di bawah teriknya sinar matahari, panasnya luar biasa, masih ditindihin batu yang begitu besar dan berat, sehingga mengantarkan panas juga itu batu, masih dicambukin Bilal bin Rabah,
sampai dikatakan irtad, murtad kamu, keluar kamu dari Islam. Tapi apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bayangkan, cuma karena kalimat dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa kok kalimat ahad dalam pengisaan ini kok sangat luar biasa dahsyatnya? Karena kalimat ahad ini, kenapa bukan wahid? Kenapa ahad? Padahal sama-sama satu. Kalau wahid itu masih ada setelahnya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Tapi kalau ahad satu-satunya dan tidak ada setelahnya. Makanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya selamanya. Gak akan pernah ada setelahnya. Itulah kenapa kok qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyukurlah jamaah yang dirahmati oleh Allah yang sampai detik ini surah Al-Ikhlas itu masih menjadi surat andalan untuk sholat. Bersyukur, jangan ketawa jamaah. Bersyukur. Kenapa demikian? Karena ada seorang sahabat Nabi SAW ketika itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh si fulan itu kalau sholatnya tuh qul huwallah terus nggak ada yang lain. Kira-kira gimana menurutmu ya Rasulullah? Masya Allah, coba panggilkan fulan ke sini. Ketika dipanggil si fulan datang kemari, kemudian dipertemukanlah oleh sahabat dan Rasulullah yang sahabat yang lainnya, kemudian ditanyalah sama Rasulullah, ya fulan, kata si fulan, kamu ini ya kalau setiap sholat itu qul huwallah terus ya? Iya Rasulullah, emang gak boleh ya? Boleh, justru itulah wahai fulan yang menjadikan engkau itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang selama ini kita nanti-nanti jemaah ya. Jadi surah Al-Ikhlas, bentuk kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas mendatangkan rindunya surga untukmu. Sehingga kalimat kurban ini bisa kita lekatkan dalam perihal apa jamaah? Kurban lagi-lagi mengorbankan segala harta atau segala yang kita miliki kok itu berharga untuk di jalan Allah, itu namanya kurban. Bukan cuma menyembelih hewan kurban. Tapi semua aktivitas kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah itu disebut sebagai kurban. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, itulah disebut sebagai kurban. Ibu dulu gak pernah ngaji, tiba-tiba satu hari itu bisa ngaji 2 kali atau 3 kali, itu namanya kurban juga jamaah. Ya. Kurban karena apa? Ibu mengorbankan waktunya, ibu mengorbankan harusnya di rumah masih rebahan, masih main handphone, tapi ibu malah memilih untuk datang ke kajian, panas-panas, capek-capek, lelah-lelah, tapi ibu masih mau datang, disitulah effortnya. Makanya harus kita maksimalkan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalimat kurban ini harusnya sangat melekat dalam diri kita. Ya. Kurban ini, emang ada kurban yang mabrur? Ada jamaah. Ya. Jadi mabrur itu artinya bukan diterima. Haji mabrur, umrah mabrur, itu mabrur artinya bukan diterima. Diterima itu bahasa Arabnya makbul. Jadi ada seringkali persepsi yang keliru dalam masyarakat. Semoga hajinya mabrur. Ya. Hajinya mabrur yang iya emang mabrur itu adalah value-nya. Nilai yang ditampilkan itu namanya mabrur. Tapi kalau diterima itu makbul. Enggak semua orang yang mendapatkan makbul tapi dia bisa mabrur. Tapi kalau udah mabrur udah jelas makbul. Mabrur itu contohnya, dulu ketika belum haji nggak pernah sholat duha. Setelah haji sholat duhanya lebih kenceng. Dulu ketika sebelum haji nggak pernah sholat tahajud, tapi setelah haji rajin banget sholat tahajudnya. Nah ini disebut sebagai mabrur. Ada peningkatan kualitas ketika kita sudah berhaji, ketika kita baru berkurban, ketika kita baru berpuasa, itu kualitas diri kita semakin baik di hadapan Allah, itu namanya mabrur. Sehingga kalau kita sekarang sudah semakin baik, semoga Allah mabrurkan kita semua jamaah. Semoga Allah dekatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita bersama-sama jamaah, semoga Allah lapangkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mudahkan segala hajat-hajat ibu sekalian agar bisa berkurban di tahun ini.
agar bisa kurban dengan kurban yang terbaik. Kalau bisa sapi, kalau bisa satu sapi tapi 7 orangnya itu anggota keluarga semuanya. Itu Masya Allah, tabarakallah. Sapi yang berapa? 1,1 ton. Luar biasa ya jemaah ya. Ya, makanya saya itu agak heran kalau misal ada orang itu mengatakan, ibu udah kaya belum? Belum Ustaz. Masa sih? Coba saya beli ginjal ibu dengan 5M mau? Enggak mau. Saya beli mata ibu satu dengan harga 10 miliar, apakah mau ibu? Enggak mau, berarti ibu orang kaya. Ya. Tapi bukan berarti ibu ngejual buat kurban. Nanti bahaya lagi itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan kali ini bersama-sama kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mempersiapkan bulan Dzulhijjah itu. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya orang itu kan puncaknya haji itu tanggal berapa? 9, 9, 9, 9. Ibu ini malah nggak konsisten. Ada yang 10, saya bilang 9, 9, 9. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok yang berangkat udah ada yang dari sekarang, ada yang udah pertengahan Mei udah berangkat, semua sampai berkumpul ketika nanti 10 hari pertama Dzulhijjah kita diperintahkan untuk jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Kenapa demikian? Karena keutamaannya sangat luar biasa. Allah menginginkan seseorang yang berkurban itu memiliki nilai yang sama selayaknya orang yang sedang berhaji. Mereka yang sedang berhaji sambil menunggu puncaknya haji itu, mereka sambil memperbanyak zikir, betul? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, memperbanyak baca Quran, mengencangkan lagi sholatnya, memperbanyak sholat sunnahnya, memperbanyak lagi baca Qurannya, hingga nanti ketika kok nanti sudah dipanggil benar-benar di puncak haji, mereka sangat luar biasa dahsyatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Apakah ibu kangen dengan suara itu? Apakah ibu sangat rindu dengan suara itu? Masya Allah, harusnya kita rindu jamaah. Karena orang yang bersih hatinya, orang yang selalu dekat dengan Allah, maka kalau diperdengarkan kalimat-kalimat itu, maka dia akan sangat berbahagianya luar biasa. Bayangkan ribuan bahkan ratusan ribu orang bahkan jutaan orang berkumpul di satu tempat, di mana di tempat itu adalah puncak dari ibadah haji, rangkaian ibadah haji. Sehingga ketika di sana itu kok mereka sedang mengencangkan kualitas iman mereka, yang di sini pun harusnya sama, meningkatkan kualitas iman mereka. Makanya kenapa kok sunnah dari menyembelih hewan kurban adalah seseorang yang berkurban itu sendiri yang memotong hewannya. Kenapa demikian? Karena yang di sana sedang Bismillahi Allahu Akbar, yang di sini Bismillahi Allahu Akbar. Ketika sudah selesai disembelih, hadap kiblat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hewanku sudah disembelih ya Allah. Semoga Engkau gugurkan semua sifat-sifat hewanku. Kenapa kok harus hewan yang disembelih? Karena apa jemaah? Karena tubuh kita ini memiliki sifat kehewanan yang tidak bisa dihindarkan kecuali dengan berpuasa dan menyembelih hewan kurban. Itu adalah gambaran kita lagi menyembelih nafsu kita. Menyembelih sifat-sifat hewan kita yang selama ini kok ada dalam diri kita. Kalau nggak percaya, coba kambing punya mata betul? Ibu punya mata? Apa yang membedakan mata ibu dengan mata kambing? Mulut, ibu punya mulut, kambing punya mulut. Ibu punya kaki, kambing punya kaki. Kambing punya hidung, ibu punya hidung. Kambing punya telinga, ibu punya telinga. Loh, sama kita bro. Gitu kan? Lalu apa yang membedakan di antara keduanya? Ketakwaannya kepada Allah. Makanya hewan kok tidak diberikan akal. Karena apa? Agar manusia itu dia bisa belajar dari hewan. Kalau kok manusia ingin belajar telanjang-telanjangan, hewan lebih menang jamaah. Ya. Hewan gak berpakaian sama sekali.
ya. Ya mungkin ada orang yang iseng monyet dikasih baju atau kuda dikasih baju, itu luar biasa ya. Tapi pada hakikatnya kalau kita ingin berlomba-lomba dengan hewan dalam ranah keburukan, hewan lebih jago daripada manusia. Tapi kalau ingin lebih berlomba-lomba dalam ketaatan, manusia harus lebih baik daripada hewan. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kenapa kok ibu, ya Ustadz, sekarang kok saya kok ini ya, sholat saya tuh nggak pernah bolong, puasa juga penuh terus, ngaji nggak pernah bolong, tadarusnya juga jalan terus. Tapi kok saya masih marah-marah ya Ustadz, kenapa ya? Kok saya masih suka gibah ya Ustadz, kenapa ya? Kok saya masih suka ini, masih suka itu yang buruk-buruk? Boleh jadi ibu, apakah ibu pernah meneliti makanan yang ibu makan? Apakah ibu pernah menganalisis makanan yang ibu makan? Hati-hati ibu. Zaman sekarang makanan ini sangat-sangatlah mudah didapat, tapi sangat-sangat sulit kita membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Coba bayangkan ibu, kalau nanti ibu di rumah makan ditawari, Kak mau pakai ram atau enggak? Jangan ibu. Ram itu apa sih? Ram itu alkohol. Ya, alkohol asli, tulisannya RUM, bukan ROOM ya. Ada di Wonosobo loh jamaah ya. Saya sempat pertama itu nggak tahu. Ketika ditawarin, Kak mau pakai ram nggak ya Kak? Gitu. Untung saya tanya ibu, kalau nggak saya minum alkohol itu ya. Ditanyain, ram itu apa sih Mbak? Gitu. Ram ini sejenis alkohol asli Kak gitu. Oh Masya Allah, janganlah Mbak, yang lain aja lah, yang lain. Itu luar biasa. Saking-sakingnya hampir ternormalisasi di Wonosobo aja. Ini luar biasa. Kalau kita nggak benar-benar teliti dengan makanan yang kita makan, boleh jadi kok kita koreksi terus sama diri kita. Sholat jalan terus. Kayak puasa juga nggak pernah bolong. Ngaji juga terus 1 hari 2 kali. Tadarus Al-Quran nggak pernah bolong. Tapi kok sifat aku gini masih kayak setan ya. Kenapa? Oh ternyata boleh jadi karena sedikit makanan haram yang kita konsumsi. Kita nggak pernah tahu loh jamaah. Ada warung, mohon maaf, ini warung endok terkenal di Wonosobo juga. Mohon maaf ya, saya nggak menyebutkan merek juga. Kita pandang dia adalah orang Islam. Dia orang Muslim. Ya. Tapi setelah tahu, oh ternyata dia orang Nasrani jamaah. Ya jelaslah kalau orang Nasrani itu kalau menyembelih tidak menggunakan basmalah. Sehingga lebih baik dihindari makanan-makanan yang kalau kita paham, oh itu bukan orang Islam. Apalagi yang nggak ada logo-logo halalnya. Sekarang ini makanan atau warung makan yang ada logo halalnya itu jarang sekali ibu. Betul? Ibu cuma bermodal, lihat, oh ini yang dijual daging ayam kok. Lah iya ayam. Lah kalau disembelihnya nggak menggunakan basmalah kan juga haram juga. Ya. Oh iya yang dijual endok, tapi endoknya udah mati kemarin. Misalnya. Ya. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah. Lebih baik kalau misal kok ada saudara kita juga kok yang berjualan sesuai dengan apa yang lagi kita pengen, aku lagi pengen bakso, jamaah mana yang beli yang jualan bakso, nah itu dilarisin. Ada yang jualan pakaian, itu ajalah yang udah jelas. Ya, jadi cari yang udah jelas-jelas aja jamaah ya. Jangan cari yang nggak jelas. Kecuali memang terdesak sekali. Ibu lagi di gurun pasir, nggak menemukan warung nasi ayam sama sekali. Tiba-tiba ibu ngelihat ada nasi ayam, makanlah di situ ibu, silakan ya. Apalagi di Jogja, di Solo, kalau ada warung jamu, jangan ibu. Ya, warung jamu itu apa sih? Daging anjing ibu. Ya, spesialisasinya apa? Makanan itu ditutup dengan kain berwarna biru. Dan biasanya terang-terangan mereka mengatakan sedia daging anjing. Kalau yang ingin lebih halus cuma apa? Warung jamu. Udah gitu doang. Di Jogja, di Solo itu banyak sekali ibu. Ya, saya pernah penasaran apa sih warung jamu itu. Setelah saya tahu itu, ya Allah ternyata daging anjing. Saya langsung anti sama warung itu ya. Semoga kita terhindar dari makanan-makanan yang haram insya Allah. Jadi jamaah kembali lagi ke topik kita bahwasanya hakikat kurban yang sesungguhnya mari kita jadikan
kurban atau momen kurban ini sebagai momen kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, karena masih belum usai jamaah. Kemarin Ramadan kita sudah berjuang sekuat tenaga, itu sudah kita selesaikan tapi belum selesai. Ternyata Allah masih jumpakan dengan Syawal. Ternyata ketika Syawal ibu banyak silaturahim ke sana kemari, sehari nggak cukup sekali gitu kan. Satu ini hari ini, besok di sini, hari besok di sana, lusa di sana, banyak banget ibu halal bihalal ya, sampai nggak kehitung berapa kali ibu melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal pengajian A, pengajian B, pengajian C, sampai ke halal bihalal SD, halal bihalal SMP, halal bihalal, pokoknya banyak sekali halal bihalal. Tetapi Allah sekarang jumpakan dengan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini kita jadikan sebagai momen untuk mempersiapkan nanti ketika Dzulhijjah datang. Mumpung masih ada waktu, ibu nabung. Nabung cukup enggak ya? Satu hari 100.000 bisa ibu? Berat ya mungkin ya, Masya Allah ya. Ya semoga harapannya Allah lapangkan rezeki kita. Semoga ibu bisa berkurban di tahun ini. Bisa kurban dengan kurban yang terbaik. Ingat, kalau mau berkurban, jangan cuma mengatasnamakan satu orang saja. Kalau bisa, atasnamakan satu anggota keluarga. Misal nih, saya hari ini buat ibu, tahun depan buat bapak, tahun depan lagi buat adik, tahun depan lagi buat kakak. Ya kalau saya masih hidup. Ya kalau orang-orang yang saya sebutkan masih hidup. Lah kalau udah nggak hidup gimana? Ya. Makanya langsung di satu waktu itu kita niatkan, ya Allah, untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk adik saya, untuk kakak saya, untuk pasangan saya, untuk anak-anak saya, ini kurban ini kami persembahkan untukmu ya Allah. Ingat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darahnya, dagingnya gak akan pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah walaki yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaannya kepada Allah di antara kalian. Jadi kalau ibu ingin tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa, coba kurbankan dengan kurban yang terbaik, berlomba-lombalah dengan kurban yang terbaik, tapi bukan untuk bersombong ya. Biar dilihat orang sebagai, wah ibu ini luar biasa ya, sapinya 1,1 ton. Oh ibu ini luar biasa ya, kambingnya yang berat banget, yang besar banget. Enggak, tapi kita seraya untuk dipandang oleh Allah sebagai hamba yang bersungguh-sungguh dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya jamaah dirahmati oleh Allah, semakin kita berkurban, semakin kita lebih baik. Jangan sampai kita perbanyak diri kita berkurban, tapi kok semakin lama malah semakin buruk kelakuan kita. Semakin jelek kelakuan kita. Wal'ayadhu billah. Semoga Allah mudahkan hajat-hajat kita, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi sisa usia kita, dan Allah istiqomahkan kita sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Coba seringkali saya katakan ibu, ya, setiap dalam taklim saya mengatakan, kita nggak pernah tahu kapan Allah memanggil kita, betul? Coba sekarang sudah berapa banyak orang yang kita kenal, yang mungkin ketika ibu berjumpa dengan saya masih mengucapkan itu sebelumnya, sampai sekarang saya mengucapkan ini lagi, apakah sudah ada orang yang meninggalkan kita semua? Apakah itu tidak menjadi pembelajaran untuk ibu? Harusnya menjadi pembelajaran untuk diri kita. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bermohon ampun kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya, Ibu yang dirahmati oleh Allah? Monggo Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya berarti untuk mendetailkan gitu ya Ibu ya. Nah, bagaimana kita menyerahkan hewan kurban itu ke panitia? Coba Ibu pakai kepala keluarganya. Pakai keluarganya. Kambing ini atas nama keluarga Bapak siapa? Nah, itulah nanti Ibu tapi dalam hati sudah meniatkan, ya Allah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Makanya kenapa disunahkan juga ketika hewan kurban ingin disembelih, orang yang berkurban, kalau misal dia, ngelihat darah kayaknya takut Ustadz, kayak saya mau menyembelih nggak tega, kayak jadi nggak jadi disembelih malah Ibu ya. Tapi Ibu menyerahkan kepada juru sembelihnya. Sehingga ketika menyerahkan kepada juru sembelih, Ibu menyaksikan hewan yang akan dikurbankan itu. Sehingga ketika sudah mau disembelih biasanya kan disebutkan dulu ya, kayak kambing nomor 25 atas nama Bapak ini. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika seorang yang sedang apa sih namanya ya? Bilalnya itu ketika sedang menyebutkan bla 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 segala macam, ibu meniatkan diri. Ya Allah, kambing ini yang akan saya sembelih ini untuk keluarga saya, untuk anak saya, kakak saya, ibu saya, kakak saya, ayah saya, suami saya. Ya Allah, bismillah ya Allah. Sehingga bismillahi Allahu Akbar. Sehingga sampai insya Allah jamaah. Ketika sudah disembelih hewan itu, langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau terima sembelihanku ini ya Allah. Semoga Engkau terima dan jadikan kami sebagai orang-orang yang bertakwa kepadamu. Itu boleh jamaah. Silakan. Ya, boleh. Karena itu Rasulullah yang mensyariatkan. Kok kalau sendiri-sendiri itu nggak tahu mau kapan. Lebih bijaknya kita meniatkan untuk orang lain yang ada di sekitar kita, baru kita menyembelihkan hewan kurban tersebut. Begitu Ibu? Wa jazakillah khair. Ada lagi yang ingin bertanya Ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah itu bagi yang berkurban saja. Tapi kalau ibu ingin ikut-ikutan itu tidak masalah. Tapi ini disunahkan untuk yang berkurban. Nah, kalau ibu kok tadi ya yang saya katakan bahwasanya ibu mau berkurban misalnya. Ibu mau berkurban. Nah, bukan berarti anak ibu boleh motong kuku, motong rambut, enggak. Kalau pengen mereka sama seperti ibu, niatkan juga. Ya Allah, intinya kurban ini untuk keluargaku semuanya. Sehingga satu keluarga pun disunahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Begitu ibu. Wa jazakillah khair. Terakhir satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tetap diterima ibu. Mau kita menyaksikan, nggak menyaksikan, insya Allah pasti diterima oleh Allah. Jika tadi kriteria kurbannya sebagaimana yang saya kisahkan tadi. Kalau cuma karena udahlah inilah kambingnya yang pincang aja lah, yang kayak kurus aja, yang udah penyakitan aja lah, emang udah saatnya meninggal gitu kan, saatnya mati, enggak. Tapi kalau kriterianya kok sesuai, kok hewannya sehat, hewannya bagus, dan ibu sesuai dengan kemampuan ibu, walaupun ibu tidak menyaksikan, insya Allah pasti tetap Allah terima. Cuma itu sunnahnya. Yang namanya sunnah itu ditinggalkan itu tidak berdosa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan itu, coba ibu datang nanti ketika penyembelihan, ibu menyaksikan hewan yang akan disembelih punya ibu. Kemudian ketika udah disembelih itu, ibu berdoa sama Allah. Karena itu sunnah dari berkurban itu seperti itu. Sehingga kualitas kurban kita lebih baik lagi dari kurban-kurban yang sebelumnya. Semoga setiap tahun ibu bisa berkurban terus. Ya, amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita menyerahkan hewan kurban itu ke daerah lain, kemudian kok kita nggak bisa menyaksikan, kita pastikan ada orang-orang yang ada di sekitar situ kan, kita amanahkan. Kalau sudah disembelih, tolong kasih tahu saya. Sehingga kalau udah dikasih tahu, dia bisa berdoa nanti sama Allah, udah ini nih udah disembelih, udah bisa berdoa, udah bisa motong kuku, motong rambut, silakan. Makanya
lebih bijak lagi kalau panitia kurbannya itu dia merekam sehingga tahu, oh ini benar nih dari ibu ini penyembelihannya udah disembelih baru aja. Nah ibu mantap, oh ya ini hewan sembelihannya sudah disembelih. Terus ibu langsung menghadap kiblat, ibu berdoa kepada Allah, apa yang ibu minta insya Allah pasti Allah ijabah. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah salah satunya setelah hewan sembelihan itu disembelih, ibu berdoa insya Allah doa ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu? Ini buat gambaran juga buat yang panitia kurban, ya. Yang panitia kurban pun harus lebih bijak memahami perihal ini. Oh iya ya, kalau nanti nggak dikasih tahu, kalau nanti nggak di video, oh nanti nggak tahu kalau hewannya udah disembelih atau belum. Jangan-jangan sekarang dia udah motong kuku padahal ditunda nyembelihnya besok. Kan gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Makanya ini buat yang kurban di daerah tertentu atau mungkin ada orang di luar sana ingin korban di daerah kita, kita beritahukan ke orangnya kalau hewan sembelihannya, misal ibu ini habis ini hewan ibu mau disembelih ini. Oh ya, ibu udah siap-siap, udah untuk siap-siap berdoa sama Allah. Sehingga ketika udah diinformasikan, Bu, ini baru aja udah disembelih ibu. Silakan ibu kalau mau berdoa, silakan. Sehingga ketika berdoa sudah sesuai. Begitu ibu? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana yang saya katakan, kalau kita punya utang dan kurban, itu mana yang lebih didahulukan? Coba kita sekarang tarik dulu. Hutang sifatnya wajib. Kurban sifatnya itu sunnah. Sehingga ketika seseorang disuruh memilih utang dulu atau kurban dulu, lunasi dulu hutangnya. Kalau ada rezeki lebih insya Allah baru berkurban. Dan yang sering kali ditanyakan, Ustadz, kurban dulu atau akikah dulu Ustadz? Kan biasanya seperti itu ya. Nah ini tergantung waktunya ibu. Kalau waktunya masih panjang, silakan ibu mau akikah dulu silakan. Tapi kok kalau waktunya udah dekat, kok masih belum akikah, tapi itu udah deket banget sama kurban, kurbannya dulu ibu. Karena waktu kurban itu sangat terbatas. Sedangkan akikah, kapanpun kita punya rezeki, silakan akikah. Ustaz, tapi saya dulu ketika sama orang tua belum diakikahkan. Saya akikah diri sendiri boleh? Boleh. Silakan. Ibu dulu belum pernah diakikahkan sama orang tua. Mau mengakikahkan diri sendiri karena nggak tahu uangnya mau dibuang kemana, silakan. Silakan ibu mau mengakikahkan diri sendiri. Tapi pada hakikatnya itu bukan kewajiban ibu untuk mengakikahkan diri sendiri. Kewajiban akikah ibu itu tanggung jawab orang tua ibu. Sedangkan nanti suruh memilih, ini kan ada akikah orang tua, ada akikah anak, ada kurban, mana yang lebih didahulukan? Kurban dulu, akikah anak, baru kalau ibu masih punya kelebihan harta mengakikahkan diri sendiri. Karena anak ibu adalah tanggung jawab ibu. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup? Oke, mari kalau cukup kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa-dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, haramkan siksa kubur untuk kedua orang tua kami, siksakan api neraka untuk kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami selayaknya mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, mudahkan hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami agar di tahun ini kami bisa berkurban ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, atau orang-orang terdekat kami yang kami cintai, mereka sedang mengalami sakit ya Allah, cabutlah atau ambil penyakitnya ya Allah. Jadikan rasa sakitnya itu sebagai maghfirah atas-Mu ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musuh-musuh kami, jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang salih salihah ya Allah. Sebagaimana Engkau mempertemukan kami di dunia ya Allah, izinkan agar kami bisa bertemu kembali di syurga-Mu kelak tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian jemaah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu semoga juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, bisa berkurban di tahun-tahun berikutnya, bisa berhaji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu pesan jamaah, kalau misal nanti ibu menemui kok ada anak muda atau anak mudi yang dia memang giat dalam berdakwah, dimanapun berada di lingkungan sekitar ibu, jangan dicuekin, jangan ditinggalkan. Ada yang pengen ikut taklim, ada yang pengen punya kegiatan bagus untuk umat, itu jangan disepelekan. Karena apa ibu? Karena itulah yang menjadi tonggak nanti ketika ibu sudah tidak ada. Ya, kalau dicuekin, kalau sampai lepas, nggak tahu lagi nanti bagaimana. Mungkin anak-anak ibu sudah kokoh, tapi pertanyaan saya, apakah cucu-cucu ibu bisa selamat? Belum tentu. Makanya kalau ada anak-anak muda di luar sana dimanapun berada, di Kertek, di Laksono, di manapun, kalau ada yang memang ingin berjuang di jalan Allah, support mereka, jangan lepaskan mereka. Semoga Allah pertemukan kita di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq, albirru manittaqa, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.